Diabetes, penyakit gula, kencing manis. Tanda-tandanya apa sih? Setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi dengan Kak Yay. Diabetes adalah penyakit yang umum terjadi di Indonesia, geng. Dan hanya 30% nih yang menunjukkan gejala dan terdiagnos. Jadi masih banyak nih orang yang terlambat gitu mengetahui telah mengidap penyakit diabetes mellitus ini alias DM, geng. Mengetahui ciri-ciri penyakit gula ini sangat penting karena dapat membangun nih kesadaran kita serta kewaspadaan terhadap komplikasi dari diabetes. Seperti diketahui, geng, kadar gula darah yang tinggi terus menerus nih dapat meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, kemudian juga syaraf. Dan tidak sedikit nih masyarakat yang belum memahami betul nih tentang gejala penyakit diabetes ini, sehingga penyakit ini sering diabaikan dan terabaikan ya, dan tidak terdeteksi sejak dini. Banyak penderita diabetes, terutama diabetes tipe 2, seringkali tidak merasakan gejala awal. Mereka baru mengetahui kondisinya setelah secara tidak sengaja memeriksakan gula darahnya. Karena gejala diabetes tipe 2 ini berkembang secara perlahan ya, tidak seperti diabetes tipe 1 yang gejalanya muncul dengan cepat. Terlepas dari jenis-jenis diabetes yang dialami, peluang mendapatkan pengobatan yang tepat akan lebih besar nih jika penyakit tersebut dideteksi lebih dini, sehingga kita bisa meminimalkan resiko komplikasi yang serius. Memangnya apa saja sih gejala penyakit diabetes? Berikut ini beberapa tanda umum penyakit diabetes yang perlu nih kita waspadai. Yang pertama, sering buang air kecil, dikenal dengan poliuri. Nah, sering buang air kecil adalah salah satu tanda diabetes dan biasanya terjadinya di malam hari nih, geng. Sampai membuat kita ini sering terbangun di malam hari hanya untuk ke toilet. Penderita diabetes cenderung sering buang air kecil karena gula darahnya terlalu tinggi alias hiperglikemi. Idealnya, gula darah akan disaring oleh ginjal dan diserap kembali ke dalam darah. Namun jika kadar gulanya terlalu tinggi, ginjal sudah tidak mampu lagi nih menyerap semua gula darah. Kadar gula darah yang tinggi ini meningkatkan tekanan osmotik urin. Urin akan menarik lebih banyak air untuk menyeimbangkan konsentrasinya. Hal inilah nih yang menyebabkan volume urinnya meningkat, membuat kita sering kebelet pipis alias buang air kecil. Yang kedua, mudah lapar alias polipagi. Kondisi mudah lapar nih ya biasanya terjadi ketika penderita diabetes baru saja makan makanan berat, baru tadi makan tetap aja lapar. Nah, di dalam tubuh makanan diubah menjadi glukosa. Glukosa ini digunakan untuk menjadi sumber energi untuk setiap sel dan jaringan tubuh. Nah, hormon insulin lah ini yang bertanggung jawab melakukan proses ini. Pada diabetes ada masalah dengan produksi insulin ini atau melemahnya tubuh dalam merespon insulin. Akibatnya, geng, proses pengubahan glukosa menjadi energi ini jadi terhambat nih, menyebabkan kebutuhan energi kita tidak terpenuhi. Tubuh yang merasa belum menerima energi akan mengirim sinyal untuk kembali makan. Dalam dunia medis tadi dijelaskan disebut dengan polifagi. Ciri khasnya adalah rasa lapar yang berlebihan atau peningkatan nafsu makan yang tidak biasa. Yang ketiga nih, mudah haus. Gejala lain dari diabetes adalah mudah haus alias polidipsia. Nah, rasa haus ini berbeda nih dari haus biasa karena rasa haus ini tidak hilang walaupun kita sudah minum. Urin yang tinggi kandungan gulanya memiliki tekanan osmotik yang tinggi sehingga lebih banyak nih menarik molekul air. Komponen air yang tertarik pada urin akan meningkat dan frekuensinya buang air kecil kita juga jadi meningkat terus nih. Kondisi tersebut kemudian menyebabkan tubuh kita dehidrasi. Kemudian tubuh akan mengirimkan sinyal haus ke otak kita. Oleh karena itu jadinya penderita diabetes akan sering haus deh dan minum lebih banyak. Yang keempat, luka jadi sulit sembuh nih, gengs. Luka yang sulit sembuh ini terjadi karena keberadaan gula yang tinggi menyebabkan dinding arteri menyempit dan mengeras. Akibatnya aliran darah yang kayak oksigen dari jantung
jantung ke seluruh tubuh ini juga jadi terhambat. Padahal bagian tubuh yang terluka sangat membutuhkan oksigen dan nutrisi yang terkandung di dalam darah agar cepat pulih nih. Ditambah lagi kadar gula yang tinggi membuat sel tubuh yang bertanggung jawab menjaga daya tahan tubuh kita menjadi lemah. Akibatnya luka sekecil apapun nih bisa berkembang nih menjadi infeksi dan parah nih, sulit diobati. Yang kelima, penurunan berat badan yang drastis. Biasanya tubuh akan menggunakan glikogen atau glukosa sebagai sumber energi. Namun karena insulin tidak mampu lagi memproses perubahan glukosa menjadi energi, tubuh mulai mencari nih sumber makanan yang lain dari tubuh, yaitu lemak dan protein. Tubuh akan terus berusaha memecah lemak, memecah protein otot untuk diolah menjadi energi. Nah, proses penguraian protein dan lemak inilah yang membuat berat badannya menjadi turun dan membuat penderita diabetes menjadi kurus. Yang keenam, kulit kering. Penderita diabetes sering mengalami gejala kulit gatal, kering akibat diabetes. Kondisi ini terjadi karena tubuh kehilangan banyak cairan melalui urin. Akibatnya, kulit kehilangan kelembaban alaminya. Selain itu, untuk kulit yang gatal bisa terjadi karena berkurangnya fungsi saraf dan terhambatnya peredaran darah. Gula darah yang tinggi juga akan mempengaruhi cara kerja sistem saraf kita nih dan menyebabkan tubuh memproduksi lebih banyak sitokin. Sitokin apa ya? Sitokin adalah protein kecil yang membantu mengirimkan sinyal antar sel. Nah, produksi sitokin yang berlebihan membuat kulit meradang, kering, gatal, pecah-pecah. 7. Gangguan penglihatan nih, geng. Nah, gangguan penglihatan termasuk mata kabur, keruh. Nah, jika hal ini terjadi pada usia muda, bisa jadi itu pertanda komplikasi diabetes tipe 1. Glukosa darah yang tinggi pada diabetes dapat menyebabkan kerusakan syaraf dan juga pendarahan pada pembuluh darah mata nih. Kondisi ini akan mengganggu transmisi informasi sinyal dari retina mata ke otak. Nah, seiring waktu, kerusakan syaraf di sekitar mata ini akan menyebabkan penurunan kemampuan untuk melihatnya itu jadi secara drastis nih menurun. Pada kasus yang parah, komplikasi mata akibat diabetes ini bahkan menyebabkan katarak, kemudian juga glaukoma, bahkan nih gengs, kebutaan. Yang ke-8, sering kesemutan. Memang ada banyak faktor nih ya yang menyebabkan kesemutan. Namun, pada kebanyakan kasus kesemutan di tangan ataupun kaki yang berlangsung lama ini bisa menjadi pertanda adanya kerusakan syaraf. Nah, ini diakibatkan adanya penyakit sistemik seperti diabetes. Dalam istilah medis, diabetes menyebabkan kerusakan syaraf disebut dengan neuropati perifer. Nah, seiring waktu, gejala neuropati perifer ini pada pasien diabetes dapat memburuk. Akhirnya mengakibatkan penurunan gerakan, bahkan nih kecacatan. Gejala-gejala ini biasanya terjadi pada seseorang yang telah menderita diabetes selama 5 tahun atau lebih. Yang ke-9 nih, gusi berdarah dan bengkak. Mulut merupakan pintu utama masuknya makanan ke dalam tubuh. Mulut adalah lingkungan sempurna nih bagi bakteri berkembang biak. Sistem kekebalan tubuh orang sehat tentunya mampu nih melawan bakteri dalam mulut. Namun berbeda nih pada penderita diabetes, mereka lebih rentan terhadap infeksi karena sistem kekebalan tubuhnya tadi melemah. Hal ini karena mendukung pertumbuhan cepat bakteri yang menyebabkan infeksi gusi. 10. Lemah sama sakit kepala. Penderita diabetes stadium awal biasanya mengeluhkan lemah, lesu, kurang energi. Ada 2 faktor nih yang menyebabkan gejala tersebut, yaitu kadar gula darah yang terlalu tinggi alias hiperglikemia atau bahkan terlalu rendah nih geng, hipoglikemia. Selain ketidakseimbangan glukosa, keluhan lemas, sakit kepala juga bisa muncul karena insulin tidak bekerja secara efektif atau produksi insulinnya terganggu. Jika fungsi atau insulinnya terganggu nih gengs, glukosa tidak dapat masuk nih ke sel tubuh dan malah menumpuk di dalam darah. Akibatnya, sel-sel tubuh tidak mendapatkan asupan energi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya secara optimal. Hal ini akan membuat penderitanya lemas, lesu, kurang energi. Perlu diketahui juga nih, geng, diabetes ini dapat menimbulkan gejala yang bervariasi. Maka dari itu, segeralah cek gula darah jika kita mengalami gejala-gejala. Apalagi nih bila gejalanya tersebut telah berlangsung lama atau mungkin cukup sering muncul ya.
Dilansir dari American Diabetes Association, seseorang dianggap memiliki kadar gula darah tinggi apabila kadar gula darah puasa atau sebelum makan di atas atau sebesar 126 mg per desiliter dan gula darah 2 jam setelah makan di atas atau sebesar 200 mg per desiliter. Kemudian hemoglobin A1C atau HbA1c di atas sebesar 6,5. Nah, sekian video dari saya. Dipersilakan untuk share, menyebarluaskan video-video ini agar ilmunya tidak hanya berhenti di kalian, sehingga membawa kebaikan bagi banyak orang. Nantikan video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.